Pembicaraan makin hangat, ngopi dulu ah. Kita kembali mengenai si Paijo itu ya. Jadi saya sebetulnya sudah oke lah, daripada kita ribut-ribut. Toh juga dimanapun juga dia punya perjalanan panjang bersama saya. Untuk itu saya mencoba memberikan semacam kompensasi ke 15 surat tanah dan merek sebesar 15 miliar. Menurut saya cukup lah. Ya kan? Mana ada orang pensiun dapat 15 miliar. Seorang jenderal pun nggak mungkin bisa dapat 15 miliar. Nah, tapi itu ditolak. Dia minta lebih daripada itu. Dan waktu dia ngomong dengan salah satu staf kita, yang itu juga saudaranya dia minta 200. Tapi setelah itu dia memberikan saran kepada pengacara dia, mengatakan bahwa untuk merek 50 miliar dan untuk tanah itu 70. Itu sangat menyakitkan hati saya. Saya tidak duga dia sampai sebesar itu ingin merusak hubungan saya dengan dia. Dan dia melihat saya adalah orang yang dengan kelebihan uang. Untuk itu ya dia harus minta uang itu. Dan dia merasa bahwa ini semua hasil kerja dia. Pada tidak setetes keringat pun dia itu membantu saya. Ya adalah nganter barang, terus beli barang atau dan sebagainya. Tapi itu kan yang nyariin barang mau dibeli itu saya berikan ke dia, tolong dibayar. Ya kan. Nah perlu diingat dulu awal-awal kutus-kutus uang tuh dipegang dia. Nah saya ini pusing karena setiap bulan kita hitung no profit no loss. Aduh ini bahaya nih. Padahal saya sudah siang, sore, malam terus kerja, tapi no profit, no loss. Dan akhirnya keuangan saya minta ke saya. Nah waktu peralihan tuh saya dikasih modal 500 juta. Awal modal. Lalu itu saya kelola dan luar biasanya. Itu kalau nggak salah September 2016 saya buka akun pertama. Jadi saya nggak pernah punya akun ya. Buka akun pertama isinya 500 juta dan nggak tahu bagaimana karena pekerjaan saya dan bagaimana saya mengelola keuangan dengan baik, akhirnya di September 2020 500 juta itu menjadi 500 miliar. Nah di sini kita bisa lihat dulu waktu uang dipegang dia no profit no loss, waktu saya pegang naik 1000%. Nah itu Anda tinggal lihat sebetulnya siapa saya dan siapa dia. Dan itu akhirnya terus berkembang sampai sekarang kita istilahnya luar biasa ya. Kita nambah aset, kita punya 9 radio, kita punya kastil di Belanda, kita punya hotel 2, punya kebun, punya sekolahan. Nggak masuk akal gitu. Kalau itu uang itu tidak saya pegang, apa ceritanya kita semua ini? Ya kan? Itu. Jadi tidak ada maksud sama sekali sebetulnya kita ingin membuang dia. Saya hargai dia pernah ikut kita dan saya hargai dia pernah bantu saya. Untuk itu makanya kita berikan gaji 55 juta per bulan, rumah baru sama mobil Range Rover. Saya harap dia bisa menerima. Dia mau ikut kerja saya syukur, nggak ikut juga nggak apa-apa. Jadi itu tidak ada tugas sama sekali. Karena dari pengalaman selama dia ikut kerja itu hasilnya zero, bahkan membahayakan. Nah sekarang ceritanya lain nih. Dia mengatakan bahwa saya mengusir dia, saya membuat dia susah dan sebagainya. Nah sekarang karena kutus-kutus secara legal
dia yang mendaftarkan, otomatis nama Kutus-Kutus berada di dia. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, akhirnya saya hanya mempersoalkan 15 tanah. Melalui Bu Rifa akhirnya terjadi negosiasi. 15 tanah itu saya harus bayar 18 miliar. Nggak masalah lah. Tanah saya beli, saya bayar pajaknya, saya openin, saya bangun. Nah sekarang saya beli lagi. Itu memang alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Itu udah terus nggak masuk akal. Tapi ya itulah, kita di dunia harus bisa menerima hal-hal yang lucu-lucu itu tadi. Ya. Nah, cuman kalau di merek saya nggak mau. Karena saya jelas-jelas yang melahirkan kok. Saya yang membina 10 tahun, ya kan, sampai sebesar ini. Kalau memang dia yang ingin meng-HI, kenapa nggak dari awal dia bilang, kamu harus ganti merek karena itu yang punya saya. Enggak loh, dia malah jadi direktur utama loh. Dia dapat gaji loh, dia diopenin loh. Walaupun tidak ada fungsi, paling tidak dia punya pangkat lah. Kenapa nggak dia ribut waktu dulu, waktu awal-awal Kutus-Kutus berkembang? Ya, kenapa sekarang? Ya, setelah Kutus-Kutus jadi besar, dia sudah punya Range Rover, ya. Jadi ini dagelan Sri Mulat lah saya bilang. Oke, anyway, untuk itu saya juga sudah dengan dengan besar hati ngasih dia 18 miliar untuk surat tanah, dan itu sudah diselesaikan. Sekarang tanah itu diberikan kepada Ukita karena Ukita sebagai pewaris dari saya dan ibunya. Terus yang kedua, mengenai merek saya nggak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena menurut saya mengkhianati anak saya sendiri. Ya kan, kalau saya bayar, istilahnya gitu. Untuk itu saya lebih suka untuk kreatif dengan membuat brand baru yang kita sebut Sanga-Sanga. Saya harapkan masyarakat jelas mengenai Sanga-Sanga sing ada lawan.